Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Usman dengan NIM F1S1222014. Saya dari Ruang 003 akan menjelaskan rangkuman materi DDST yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Oke, baiklah. Kita lanjut ke materi yang ke-6. Itu adalah 4 macam pengetahuan. Yang pertama itu adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa ini adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa maupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan lain-lain. Yang ketiga, itu adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat ini membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Yang keempat yaitu adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Lanjut, jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan langsung. Pengetahuan ini adalah pengetahuan langsung yang hadir di dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran atau pemikiran. Yang kedua adalah pengetahuan tidak langsung. Pengetahuan ini adalah hasil dari pengaruh interferensi dan proses berpikir serta pengalaman yang lalu. Yang ketiga adalah pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah suatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Contohnya, menyaksikan suatu pohon, batu, ataupun kursi, dan objek-objek lainnya. Yang keempat, yaitu adalah pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pemikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi tentang objek-objek yang perkara internal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kedua yaitu adalah kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus eksternal dan internal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensi tubuh, memori, dan pikiran. Jenis-jenis kesadaran yaitu ada kesadaran pasif. Kesadaran pasif ini bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Yang kedua itu adalah kesadaran aktif, di mana kesadaran aktif ini ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dan kehidupannya. Yang ketiga adalah fungsi kesadaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kesadaran tidak hanya dibutuhkan untuk merencanakan perilaku kita saja, namun kemampuan tersebut memberikan kita kemampuan untuk bertahan hidup dan lebih besar dalam lingkungan kita. Selanjutnya ada skeptif, subjektif, dan relatif. Apa itu skeptis? Skeptis adalah merupakan ilmu sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis ini berasal dari berasal dari kata skeptomai yang secara ilmiah artinya saya berpikir dengan skepma. Yang kedua yaitu ada subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berdasarkan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkan dalam dunia ilmiah. Sikap subjektif sangat dilarang karena mempengaruhi hasil penelitian ilmiah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Adapun bagian-bagian dari subjektif yaitu landasan pemikiran, kata pendukung, sudut pandang, dan dampak yang dihasilkan. Yang ketiga ada relatif. Apa itu relatif? Relatif adalah suatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lainnya yang sesuai.
Beda halnya dengan mutlak yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu gugat. Baik, lanjut kita di materi yang ke-6. Materi yang ke-6 itu adalah sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti ilmiah menurut KBBI berasal dari ilmu yang diartikan itu adalah ilmu pengetahuan sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama adalah struktur kebenaran ilmiah adalah rasional atau logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari oposisi dan premis-premis tertentu. Yang kedua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataannya. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia dan memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Kesimpulannya, peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dalam makna kebenaran ilmiah yang dikandungkan dalam menghadapi zaman modern sekarang ini, yang kian miklis nilai kemanusiaan. Nilai tersebut harus ditelaah secara filsafat, tidak hanya terbatas faktawi ataupun khusus terhadap juga yang non faktawi, bahkan lebih. Selanjutnya ada materi yang ke-7. Itu adalah apa itu teori ilmiah. Teori ilmiah adalah merupakan teori kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung baik menjelaskan sebagai pengamat dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Itu ciri-ciri teori ilmiah. Ada observasi nesting, validity, track record, internal theory support, smartness, internal consistency, probability well grown, dan stability. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Dilihat dari garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dapat hal kepastian hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah maju dirumuskan teori dan hukum. Terhadap rumusan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan suatu keadaan yang sekadar tidak disengaja. Teori dan hukum ilmiah. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan ini bisa didukung dengan teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Hukum dan filsafat hukum. Ilmu hukum, ilmu normatif, dan ilmu positif yang menyamakan antara filsafat hukum dan teori hukum. Maka, Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dan sebuah penelitian. Teori di sini berisi menyamai memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan hukum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala, dan fungsi untuk membereksplanasi prediksi dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Oke. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.